Pemirsa, yang menjadi sorotan juga di Metro Siang kali ini adalah berkenaan dengan usulan konsep Twin Cities antara Jakarta dan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Jadi mengusung konsep yang menjadikan keduanya sebagai Ibu Kota Indonesia. Nah, usulan ini datang dari Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia atau ASPI. Proses pemindahan ibu kota hingga saat ini masih berjalan, kemudian muncul usulan agar Jakarta dan Ibu Kota Nusantara atau IKN keduanya menjadi ibu kota negara dengan konsep Twin Cities. Dalam usulan ini datang dari Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia atau ASPI, kedua kota yakni Jakarta dan IKN sama-sama menjalankan fungsi administratif pemerintahan selama periode tertentu. Dengan konsep ini, IKN bisa menjadi ibu kota secara legal atau de jure, dan juga Jakarta menjalankan kegiatan administrasi pemerintahan nasional atau sebagai ibu kota de facto. Konsep ini, Twin Cities atau negara dengan dua ibu kota, diterapkan di berbagai negara. Salah satunya adalah Malaysia. Sejak 1995 mulai memindahkan pusat pemerintahannya ke Putrajaya. Pemindahan dilakukan dengan pertimbangan kota Kuala Lumpur yang terlalu padat dan macet. Meski pusat pemerintahan dipindah ke Putrajaya, namun Kuala Lumpur masih berstatus sebagai ibu kota. Kemudian pemirsa, tidak hanya dengan dua ibu kota, negara Afrika Selatan bahkan memiliki tiga ibu kota, yaitu Pretoria, Cape Town, dan Bloemfontein. Ketiga ibu kota tersebut kemudian dibagi menurut basis pemerintahannya untuk administratif, legislatif, dan yudikatif. Pretoria didapuk sebagai ibu kota administratif Afrika Selatan, di mana kegiatan administrasi pemerintahan dipusatkan di sini. Lalu Cape Town sebagai ibu kota legislatif. Di kota ini penyusunan undang-undang dan kegiatan legislasi lainnya dilakukan. Lalu ada Bloemfontein, kota ini sebagai ibu kota yudisial, menjadi pusat kegiatan peradilan untuk tingkat nasional. Nah, pertanyaannya pemirsa, apakah konsep Twin Cities ini cocok diterapkan di Indonesia? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada penasehat 4 ASPI, Profesor Iwan Rodiarto. Selamat siang, Prof. Ya, selamat siang Mas Aki. Ya, Prof, jadi sudah sejauh mana usulan ini diobrolin di ASPI kemudian disampaikan ke pemerintah? Baik, terima kasih. Jadi pertama-tama kita harus memahami dulu konsep Twin Cities ya. Jadi tadi sudah disampaikan ada beberapa cuplikan, beberapa konsep Twin Cities itu sudah diaplikasikan di berbagai ibu kota negara gitu ya, yang dia berafiliasi dengan kota satunya. Nah, ide Twin Cities ini sebetulnya kita sampaikan dari Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia dalam rangka untuk mengantisipasi masa transisi yang terjadi sekarang. Karena apa? Karena saat ini status ibu kota itu kan belum begitu jelas dengan belum keluarnya keputusan presiden. Merujuk kepada undang-undang tentang IKN sendiri dan juga di lain sisi sudah ada undang-undang tentang daerah khusus Jakarta. Di situ dengan jelas memang disebutkan bahwa selama kepres tentang IKN itu belum dikeluarkan, kota Jakarta itu masih berstatus sebagai ibu kota negara. Nah, dalam rangka mengantisipasi masa transisi ini, supaya IKN itu tetap menjadi bagian yang terintegrasi gitu ya, dengan perkembangan yang terjadi saat ini, kami mengusulkan memang ada beberapa alternatif gitu ya, terutama salah satunya adalah dalam bentuk Twin Cities. Semoga apa-apa yang ada di IKN ini akan nanti tetap berlangsung dalam konteks fungsinya. Secara administrasi dapat mendukung pemerintahan yang ada saat ini. Karena sudah ada beberapa bagian yang sudah hampir jadi gitu ya, yang bisa difungsikan untuk fungsi administrasi dan juga berafiliasi dengan Kota Jakarta. Walaupun begitu, memang mungkin ada beberapa hal yang masih bisa didiskusikan dan diperdebatkan gitu ya, karena mengingat jarak antara ibu kota Jakarta dan IKN yang ada di
di Penajam Pasir Utara gitu ya, itu cukup jauh gitu ya, dan tidak dalam satu koridor daratan yang bisa diakses dengan mudah. Sampai sekarang memang ini baru kita propose kemarin ya bersama dengan utusan khusus Presiden untuk kerjasama internasional pembangunan IKN, Pak Bambang Susantono. Nah, ini yang kita sampaikan, yang kemudian semoga apa yang kita sampaikan itu bisa diteruskan ke pemerintahan yang ada saat ini maupun pemerintahan yang akan berganti di tanggal 20 Oktober nanti. Begitu Mas Respon Adi, dari sementara. perwakilan pemerintah bagaimana, Prof? Kita baru sampai menyampaikan seperti itu. Jadi usul kita sampaikan melalui utusan khusus Presiden Pak Bambang Susantono, yang harapannya Pak Bambang Susantono sebagai utusan khusus Presiden akan menyampaikan kepada Bapak Presiden yang saat ini masih menjabat, Bapak Jokowi, dan berikutnya juga dapat diteruskan ke pemerintahan berikutnya. Seperti itu. Prof, jadi ini sebenarnya ide ini memang murni dari teman-teman ASPI sendiri atau memang ada juga perwakilan dari pemerintah yang minta dibikinkan ide seperti ini? Jadi kita melihat perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi selama 2 tahun sampai sekarang gitu ya. Memang kita belum berkomunikasi dengan perwakilan pemerintah, tapi kita dari asosiasi, dari akademisi, kita melihat bahwa IKN ini perlu terus untuk disupport ke depannya, sehingga Sehingga keberlanjutan itu tetap terjaga. Ya. Di satu sisi, IKN itu ya paling tidak kita bisa fungsikan untuk fungsi-fungsi tertentu ya, kalau kita create dalam bentuk twin cities, gitu ya, seperti itu Mas Aki. Oke, Prof, apa nanti tidak membuat kebingungan di masyarakat dan juga di pemerintahan jika memang nanti benar-benar diaplikasikan ada 2 ibu kota seperti ini? Prinsipnya begini ya, yang pasti mengacu kepada undang-undang bahwa status ibu kota itu masih di Jakarta selama Kepres belum ditandatangani dan secara formal legal dikeluarkan. Oke. Jadi bukan dalam rangka untuk membuat bingung, tidak, dalam rangka untuk mengakselerasi pembangunan yang ada di IKN. Jadi kita juga mempropos ada beberapa bagian yang mungkin nanti bisa berkantor di IKN sebagai pusat administrasi gitu ya untuk beberapa kementerian, supaya IKN itu juga berfungsi ke depannya. Jadi dalam rangka untuk menjaga tadi keberlanjutan dan keberfungsian IKN yang ada saat ini. Seperti itu. Oke. Prof, ini kan baru diusulkan aja, kemudian banyak juga ya yang kasih pendapat polemiknya begitu. Nanti ketika nanti sudah melihat atau sudah ada pelantikan presiden baru, rencananya apa ini? Apakah nanti akan memang ada forum khusus untuk pembicaraan mengenai usulan ini? Atau karena melihat polemiknya banyak yang misalnya tidak setuju, kemungkinan akan di-drop saja idenya? Ya, kita sangat terbuka untuk diskusi. Ya, itu bisa jadi diskursus akademik ya, kalau di kalangan kita. Yang pasti kita melihat bahwa keberadaan IKN nanti ke depan sebagai salah satu wajah kota modern di Indonesia, ini jangan sampai di tengah jalan melambat gitu ya, apa yang bisa kita sebut sebagai critical mass. Nah, oleh karena itu, supaya kota IKN ini dapat lebih berfungsi dan terintegrasi dan terus berlanjut, kita propose salah satunya konsep Twin Cities itu gitu ya. Walaupun di beberapa negara sebetulnya Twin Cities itu ya ini ya berada dalam satu kawasan aglomerasi yang secara koordinasinya lebih mudah. Tapi di sisi lain kalau kita melihat dari keberfungsian satu kota gitu ya, dia juga bisa disupport oleh kota yang lebih mapan, yang lebih sudah well established seperti kota Jakarta, supaya IKN itu tetap terus seperti saya sampaikan tadi berlanjut dan terus tetap dapat sesuai dengan visi dan misinya ya secara ideal. Seperti itu Mas Uke. Ya, mengingat lokasi yang cukup jauh jarak antara Jakarta dan juga IKN, Prof, ini bisakah diterapkan secara faktual begitu konsep ini?
Ya, kalau menurut saya masih bisa dalam konteks ini ya, gradual function ya. Kita mempropos kemarin itu eh, karena apa? Karena pemindahan IKN itu kan dalam bahasa Jawanya itu tidak bisa ujuk-ujuk gitu ya. Dia berproses satu persatu. Seperti mungkin bisa kita ambil contoh di Putrajaya di Malaysia gitu ya. Mereka mulai pindah itu sejak stage satu pada tahun 1995, eh, baru mulai secara gradual berproses itu di tahun 99 dengan 300 government official yang pertama kali dipindahkan. Nah, dalam rangka seperti itu kita melihat bahwa ke depan itu beberapa fungsi dengan SDM yang mungkin nanti sudah disiapkan itu bisa menjadi cikal bakal untuk keberfungsian IKN yang itu belum bisa 100%. Jadi secara gradual. Nah, oleh karena itu konstituensitas ini kalau menurut saya ya, dalam rangka untuk mengakomodasi itu tadi keberfungsian IKN untuk beberapa hal gitu ya, dalam rangka untuk tadi melihat apakah ada kementerian-kementerian yang bisa Oke, ditaruh di sana misalkan seperti itu. Jadi kalau menurut saya ya bisa dan bisa jadi bahan diskusi juga gitu ya seperti itu. baik. Penasehat 4 Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia, Profesor Iwan Rudiarto. Terima kasih Pak atas penjelasannya di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.